Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Raffi, saya dari 110 akan mempresentasikan hasil proyek kami yang berjudul implementasi sistem login jaringan berbasis web untuk monitoring dan analisis real time. Latar belakangnya dikarenakan keamanan jaringan merupakan aspek penting dalam pengelolaan sistem modern. Hampir seluruh aktivitas digital kini bergantung pada koneksi jaringan. Jadi, kalau tidak dikelola dengan baik, eh, kemungkinan serangan seperti SQL injection, brute force semakin tinggi. Rumusan masalah di sini itu kami ingin bagaimana kami merancang sistem login jaringan berbasis web yang mampu mengolah data aktivitas jaringan secara real time. Bagaimana cara mengimplementasikan sistem login yang dapat menampilkan hasil monitoring dan analisis melalui platform web secara terintegrasi. Bagaimana sistem ini dapat membantu admin dalam meningkatkan efektivitas. Metode penelitian kami di sini, kami meneliti dengan dilakukannya menggunakan metode eksperimental dengan beberapa tahapan utama yaitu analisis kebutuhan sistem, perancangan arsitektur client server, implementasi, implementasi sistem menggunakan PHP, JavaScript, dan MySQL, sangat terintegrasi secara integrasi Telegram API untuk pengiriman OTP. Proses pengujian dilakukan dengan mensimulasikan berbagai jenis serangan seperti SQL injection, cross-site scripting, dan brute force attack. Yang dimana evaluasi hasil dilakukan dengan mengukur tingkat akurasi deteksi ancaman, waktu respons sistem serta performa pengiriman OTP. Untuk arsitektur penelitian kami di sini yaitu sistem kami dibangun dengan arsitektur client server yang terdiri dari 5 komponen utama, yaitu client interface, web server, database seperti model, dan bot telegram. Pengguna berinteraksi melalui terminal web untuk login dan memantau status keamanan jaringan. Aktivitas pengguna dikirim ke web server untuk diproses dan disimpan dalam security model dan juga menganalisis log untuk mendeteksi potensi ancaman. Lalu menampilkan hasil analisis yang aktif. Implementasi di sini kami yaitu mengimplementasikan dilakukan dengan mengempat mengembangkan 4 modul utama yaitu modul logging, modul analisis ancaman, modul UTP, Telegram, dan dashboard web. Modul logging kami bertugas mencatat aktivitas jaringan secara otomatis untuk mengetahui pola serangan mereka. Tahap TP digunakan untuk mengirimkan kode, sementara itu dashboard web menyajikan hasil analisis dalam bentuk visual yang intuitif seperti grafik kombinasi. Lalu untuk kombinasi semua ini membuat sistem mampu memantau kondisi jaringan dan mendeteksi ancaman secara langsung. Dataset dan pengujian kami di situ kami menggunakan dataset yang digunakan mencakup berbagai jenis serangan jaringan antara lain SQL injection, XSS, dan brute force attack. Setiap serangan diuji untuk mengetahui pola log yang dihasilkan serta efektivitas sistem dalam mendeteksi ancaman tersebut. Hasil pengujian menunjukkan bahwa sistem mampu mencatat pengguna setiap 1 detik, kemudian tulis serangan dengan informasi 2 set, lalu mengirim OTP Telegram dalam waktu rata-rata 1,3 detik. Sistem juga menunjukkan tingkat keberhasilan pengiriman OTP sebesar 100% selama pengujian. Sini visual sistem kami mampu menampilkan status keamanan jaringan secara langsung melalui visualisasi grafik dan indikator warna yang boleh dipahami. Warna merah menandakan ancaman dengan bahaya tingkat tinggi, hijau menunjukkan kondisi yang aman, dan juga dashboard menampilkan jumlah log aktivitas, tingkat ancaman, dan jenis serangan yang terjadi secara real time. Hasil dari proyek kami yaitu kami ditunjukkan bahwa sistem mampu mendeteksi 3 kategori utama serangan yaitu SQL injection, XSS, dan berupa setting dengan tingkat akurasi deteksi mencapai set. Seperti yang saya sudah bacakan yaitu keberhasilannya dilakukan dengan 100% dan pengiriman OTP selama 1,3 detik. Selain itu, dashboard dapat menampilkan data secara real time tanpa perlu melakukan pemugaran hal refresh dengan stabilitas. Sebenarnya sistem login kami yang dikembangkan berhasil mengimplementasikan dengan performa yang stabil dan responsif. Integrasi fitur API Telegram terbukti meningkatkan keamanan autentikasi pengguna. Untuk sistem kami ini dinilai efektif untuk diterapkan pada lingkungan institusi pendidikan maupun perusahaan berskala kecil sebagai alat bantu pengawasan keamanan jaringan yang efisien
Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarah Putri Saifullah Nasution. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa-apa saja yang ada di dalam web kami yang akan selanjutnya dijelaskan oleh teman-teman saya. Jadi saya bagian yang pertama. Nah, di web kami itu ada sistem pendaftaran dan login. Nah, jadi jika kita belum mempunyai akun, maka kita akan mendaftarkan akun. Nah, di dalam tampilan pendaftaran akun di situ ada nama lengkap, username dari akun kita, yaitu terus ada Telegram username yang akan berguna untuk mengirim OTP dari pembuatan akun ini, dan password. Nah, password ini itu dia memiliki untuk menguatkan passwordnya kita menggunakan berbagai karakteristik, terus ada huruf besar dan huruf kecil ditambahi dengan angka dan mengandung karakter khusus. Nah, setelah akun kita buat, maka kita masuk ke bagian login. Kita masukkan akun yang telah kita buat tadi, yaitu yang user demo. Masukkan juga password yang sudah kita buat di akun tersebut. Nah, kita request OTP dari Telegram yang akan masuk ke Telegram yang telah kita terterakan, yaitu Zayani. Nah, OTP yang sudah masuk, kita lihat berapa OTP dari Telegram kita, berapa. Nah, di sini terlihat 19. Di sini OTP kita terlihat 192237. Nah, kita verifikasi OTP kita. Nah, maka kita akan masuk ke dalam dashboard user demo kita. Nah, di beranda tampilannya di sini ada log aktivitas saat ini dan total aktivitas serta keamanan akun. Nah, itu di bagian beranda tampilannya seperti ini. Di profil pengguna, ya di situ ada username kita, nama kita, Telegram kita. Nah, di aktivitas kita di situ bisa melihat tanggal waktu kita login, aktivitas kita, login dan sebagainya, verifikasi OTP, input OTP, nah keamanan akun. Sini ada notifikasinya, seperti login berhasil dan sebagainya. Nah, untuk di bagian keamanan akun, di situ kita bisa mengubah password kita. Di situ kita bisa mengubah password kita, OTP login Telegram, statusnya gimana, itu aktif atau enggak. Nah, di sini statusnya aktif, berarti OTP-nya itu bisa mengirim. Nah, terus untuk email verifikasi, kita verifikasi email kita. Terus aktivitas login kita itu gimana, di sini aktif. Nah, di sini juga ada tips-tips keamanan, yaitu gunakan password kuat dan unik, selalu verifikasi melalui OTP, dan jangan bagikan OTP kepada siapapun. Lalu jika sudah selesai login, maka kita logout. Seperti itu tips-tips keamanannya. Nah, selanjutnya kita klik logout. Nah, untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman sekelompok saya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayu Amelia Pertiwi dari kelas PSIK 23B dengan NIM 4233550023. Di sini saya akan menjelaskan login sistem sebagai admin. Baik, langsung saja di sini kita masuk. Di sini kan kita sudah daftar admin, jadi kita nggak perlu daftar lagi, kita langsung masuk saja untuk penggunanya. Dan di sini kita langsung verifikasi kode OTP-nya aja. Nah, setelah berhasil, kita akan diarahkan ke dashboard admin. Nah, di sini tuh nampak ya admin utama 2 yang seperti yang kita masukkan di pas login, itu sama seperti di dashboard. Di sini admin bisa
memantau sistem secara real time. Nah, di sini kayak serangan terdeteksi real time dan aktivitas serangan 24 jam, distribusi serangan apa aja itu kita bisa tahu. Ini dapat menampilkan log aktivitasnya. Selanjutnya kita ke IP address. Pada menu IP address menampilkan hasil analisis alamat IP mencurigakan berdasarkan keamanan dari Kaggle. Nah, di sini ada high risk IP address, itu dia menangkap aktivitas mencurigakan tinggi dari serangan berulang. Dan ada medium risk IP address dengan beberapa aktivitas yang mencurigakan, dan ada low IP address untuk mencurigakan minimal, mungkin rendah atau jarang muncul gitu. Lalu di sini ada detail IP address-nya, dan di sini juga ada risk levelnya. Di sini kita coba untuk blokir di IP 10.0.050. Nah, itu juga risk levelnya udah tinggi. Nah, di sini kita akan coba blokir apakah berhasil, dan berhasil. Lalu kita bisa ekspor IP datanya. Nah, di situ kita bisa download IP address datanya. Lalu kita ke pola serangan. Nah, lanjut kita di sini ke pola serangan dari dataset. Di sini ada SQL injection 59 Panthers. Nah, lanjut untuk manajemen penggunaan sistem. Nah, ini kelola user yang akses ke sistem amanan. Nah, di sini kita bisa tahu siapa aja yang user mana aja yang ke dashboard biasa, dashboard user, dan ada beberapa admin ke dashboard admin. Lalu kita masuk ke sistem setting atau konfigurasi sistem keamanan, pengaturan dan konfigurasi. Nah, di sini ada enable real time monitoring, dan enable telegram notification, dan enable email alerts, dan auto block. Lalu ada use Kaggle dataset from detection. Nah, di sini kita bisa pilih apa aja yang kita mau, dan di sini kita bisa save juga, dan kita juga bisa import di sini, ekspor di sini. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Bila saya ada kesalahan kata dan masih dalam tahap kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.